Kemudian di sini juga ada fitur seleksi. Nah, ini vanity mata. Ini bakal ngejelasin ke layar berapa kalian bikin sebuah objek. Misal di sini. Nah, ini ada posisi di layar 3. Nah, di video kali ini saya bakal nyoba buat bandingin ke kalian dua aplikasi. Aplikasinya itu Ibis Paint dan juga aplikasi HiPaint. Jadi dua aplikasi ini sama-sama atau support buat kalian yang mau bikin ilustrasi dan juga animasi. Nah, buat yang pertama kita bakal nyoba buat nge-review terlebih dahulu aplikasi Ibis Paint. Jadi aplikasi Ibis Paint ini ada dua. Yang pertama itu versi berbayarnya, dimana kalian cukup satu kali bayar. Kalian tuh bisa gunain aplikasi ini secara gratis, unlimited atau nggak terbatas selama aplikasinya itu masih ada di handphone kalian. Nah, kalau misalkan Ibis Paint X ini versi gratisnya, jadi kalian bisa gunakan aplikasi ini dengan cara nonton iklan. Kalian nanti bakalan dikasih beberapa fitur premium yang nanti bisa kalian gunakan selama 4 jam. Yang penting kalian nonton iklannya terlebih dahulu. Buat kalian yang misalkan keganggu dengan iklan atau nggak mau nonton iklan, kalian bisa download aplikasi satunya. Nama aplikasinya itu Ibis Paint, cuman logonya itu warna hitam. Buat tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi selama proses kalian ngegambar, icon seperti ini bakal ditampilin nanti selama kalian belum bayar lisensi iklannya. Nah, di sini disediain juga ternyata pembelian 1 kali. Selanjutnya kita bakal nyoba buat icon ke galeri. Nah, ini beberapa item yang udah pernah saya bikin. Kita bakal bikin yang baru. Jadi di sini ada beberapa folder atau pilihan, mulai dari kualitas dari kanvas yang mau kalian gunakan. Ada di sini ukuran 1:1, 3:4 atau buat resolusi ini HD sebenarnya. Nah, di sini kita bisa atur ternyata. Jadi ini ukuran buat thumbnail YouTube kalau misalkan kalian mau ngedit thumbnail. Buat kalian yang mau bikin kartun, nah di sini ada pilihannya. Kalian mau bikin yang ini maksud saya. Jadi kalian bisa bikin animasi dengan format 3:4, 9:6 dengan resolusinya itu nanti sekitar 350 dpi. Kita bakal nyoba buat melukis saja. Nah, saya pilih ukuran 3:4. Buat alatnya kalian bisa lihat di sini ada banyak. Kalian juga bisa bikin vektor, namun pada saat nge-save itu format yang didukung cuma JPEG dan juga PNG. Nah, di sini. Jadi cuman support 2 format, PNG dan juga JPEG. Kalau misalkan kalian mau bikin vektor, nah itu aplikasi ini nggak bisa kalian andelin. Dan juga nanti support format penyimpanan kalau misalkan kalian mau bikin animasi, itu format JPEG dan juga MP4. Ini maksud saya MP4 dan juga GIF kalau nggak salah. Nah, di sini ada kuas yang bisa kalian gunakan. Kalau misalkan kalian butuh di pen yang ini, itu kalian harus nonton iklan. Kita akan nyoba buat nukis di sini. Kemudian kalian juga bisa import gambar di sini. Yang ini. Misal kalian tuh mau jiplak sesuatu, kalian bisa import dari galeri handphone kalian. Misal saya mau jiplak gambar ini, kemudian kita bisa atur posisinya. Nah, seperti ini. Kita bisa turunin opacity-nya. Kita tambah 1 layer lagi ke atas.
Nah, kita bakal melukis di sini. Ada beberapa fitur yang bisa mempermudah kalian ketika ngelukis di sini. Salah satunya itu ada di sini. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau ngedit, itu kalian harus nonton iklan, soalnya ini cuman kalian bisa gunain buat bikin seperti ini doang. Nah, kalau misalkan kalian mau patahin alat ini, itu bakalan dikasih pemberitahuan. Kita bakal nyoba buat matain titiknya. Nah, jadi pengeditan pegangan adalah fitur utama. Dengan memanipulasi titik kontrol, Anda dapat mengedit bentuk kurva dengan lebih bebas. Jadi kita harus nonton iklan. Sini karena saya cuma nonton, saya nggak mau nonton. Jadi itu kalian bakalan mudah buat bikin titiknya itu, atau bikin sebuah sketsa itu lebih gampang ketimbang kalian ngegambar seperti ini. Kita nonaktifin dulu. Nah, seperti ini. Ini buat keseluruhannya aplikasi ini mudah. Kalian sebenarnya bisa banyak nemuin tutorial di aplikasi Ibis Paint nih. Cuman kalau saya lebih suka sama aplikasi yang satunya HiPaint, karena penggunaannya itu lebih gampang menurut saya, dan fiturnya itu juga lebih banyak daripada kalian gunakan aplikasi Ibis Paint. Tapi buat kalian yang misalkan lebih mudah gunain Ibis Paint, nah itu terserah kalian juga. Di sini juga ada fitur ngewarnain. Nah, yang ini dicoba kasih warna merah. Buat hasil warnanya ini lumayan bagus teman-teman. Kemudian di sini juga ada noda. Ini kayak bikin pudar objeknya. Saya nggak tahu juga apa fungsinya ini. Teman-teman bisa klik di kolom komentar. Nah, kemudian kalian juga nanti bisa bikin animasi main vektor. Maksudnya itu ketika kalian bikin sebuah garis seperti ini dengan layar vektor. Nah, kalau misalkan kalian bikin animasi, kalian bisa gerakin lagi nanti objeknya ini. Misal kalian gerakin ke sini, jadi kalian tinggal ngubah titik vektornya itu dari sini ke sini pada saat kalian bikin animasi. Jadi itu bakalan lebih mudah. Kemudian di sini juga ada fitur seleksi. Nah, ini vanity mata. Ini bakalan ngejelasin ke layar berapa kalian bikin sebuah objek. Misal di sini. Nah, ini ada posisi di layar 3, ini ada di layar 2. Jadi ini berfungsi buat kalian nanti yang bikin gambar berlapis, kemudian kesulitan buat nyari objeknya. Nah, alat ini juga berfungsi nanti bakal mempermudah kalian. Sini ada format teks. Jadi buat aplikasinya itu menurut saya lumayan bagus. Sekarang saya bakalan nyoba buat ngeliatin ke kalian aplikasi satu lagi, HiPaint. Jadi HiPaint ini sama kayak Ibis Paint. Cuman paket pembayarannya itu di aplikasi yang sama. Berbeda dengan aplikasi yang tadi yang ngasih 2 pilihan aplikasi. Buat HiPaint, ini beberapa gambar yang saya bikin di sini. Nah, ini. Jadi di HiPaint ini kalian juga bisa bikin animasi. Cuman kedua aplikasinya ini, Ibis Paint dengan HiPaint itu nggak support format suara. Jadi kalian tuh nggak bisa masukin atau ngisi suara langsung di aplikasi ini. Kalian butuh aplikasi pihak ketiga seperti CapCut atau YouCut buat doubling suaranya itu nanti ke animasinya. Nah, ini salah satu gambar yang udah saya bikin di sini. Jadi ada banyak fitur. Nah, di bagian atas ini sebenarnya kalian bisa nambah lagi. Ada di bagian sini. Ada cycle toolbar. Nah, kalian bisa pilih mana yang mau kalian masukin dan mana yang mau kalian keluarin. Buat format penyimpanannya ini juga support format VSD. Makanya saya tuh lebih milih HiPaint ketimbang Ibis Paint.
Atau saran saya sih kalian bisa beli 2 lisensinya. Yang masalah lisensi, iPen ini sama kayak di Ibis Paint. Kalian bisa nonton iklan, tapi kalau misalkan di si iPen, kalian cuma bisa gunakan selama 2 jam. Sementara di Ibis Paint, kalian bisa gunakan selama 4 jam. Jadi tonton 1 kali doang, itu bakalan dikasih fitur gratis. Sementara kalau misalkan sekali bayar, iPen ini jauh lebih mahal. Tapi ini buat jangka panjang, mending teman-teman beli yang sekali bayar daripada nanti kalian keganggu sama iklannya. Nah, di sini ada fitur lanjutan. Ada 2 pilihan di sini. Yang pertama itu kalian bisa lisensi bulanan. Jadi per bulannya itu kalian bayar 15.000. Itu nggak termasuk pajak. Jadi 15.000 nanti masuk 12%, sekitar 1.205 rupiah mungkin. Jadi harganya itu sekitar 16.000. Atau kalau misalkan kalian mau rencana tahunan, kalian bisa bayar di 160 ribuan. Kemudian yang kedua itu ada komoditas. Jadi ini sekali bayar. Ada 5 paket pembelian yang saya totalin itu sekitar 170 ribuan dengan pajaknya sekalian. Jadi cukup bayar 170 ribu, kalian itu bisa gunakan aplikasinya ini tanpa batas, unlimited. Saya bakal nyoba buat bikin animasi di sini. Kita bisa bikin folder baru. Daripada kalian bikin animasi di Flippa Clip, mending kalian bikin animasi di sini. Cuman kalau kalian bener-bener bikin animasi, mending kalian download aplikasi Rock Animator sih menurut saya. Kita bakal bikin ukurannya 3:4. Nah, seperti ini. Kita bisa kunci sudutnya dulu supaya nggak gerak-gerak. Nah, di sini juga ada fitur kayak yang tadi. Kita bisa bikin titiknya itu seperti ini. Nah, jadi alat yang seperti ini bakalan mempermudah kalian ketika mau bikin sebuah objek atau animasi. Jadi seni itu bakalan lebih rapi. Makanya mungkin di Ibis Paint X ngasih fiturnya itu termasuk fitur unggulan dari aplikasinya itu. Nggak banyak dari aplikasi desain gratis yang ngasih fitur seperti itu. Soalnya kayak di Sketchbook itu nggak ada fitur seperti itu, teman-teman. Cuman ada di aplikasi Infinite Painter. Buat cara bikin animasinya itu di sini ada tombol. Sebenarnya buat tampilnya itu nggak seperti ini. Kalian harus edit ulang di sini tadi. Kalian bisa pilih nanti icon play. Nanti bakal muncul animasi di sini. Misal saya bakal bikin sebuah animasi semacam bola lompat seperti itu. Kita bakal hapus dulu yang ini. Nah, kita gambar. Kita hapus lagi. Kita nonaktifin dulu icon yang ini, teman-teman. Nah, kita gambar seperti ini, kemudian klik plus. Nah, kita tambah lagi. Di sini kita juga bisa atur frame rate dari animasi yang dibikin. Nah, buat nampilin atau nunjukin hasilnya, kita klik play. Jadi seperti ini animasinya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin animasi dan ada banyak item atau objek di dalamnya seperti pemandangan, itu kalian bisa bikin objeknya itu di dalam sebuah layar. Kita bakalan nyoba buat hapus semua.
Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambah atau bikin folder baru. Nah, jadi buat langkah pertama itu kalian bisa bikin folder baru, kemudian kalian bisa namakan cukup angka supaya hasilnya itu jauh lebih mudah. Selanjutnya kalian bisa masukin beberapa objek ke dalam, misalkan di bagian pertama ini kalian mau bikin background. Kemudian buat yang kedua di sini kita bikin objek. Nah, seperti ini. Buat bagian background ini kita hapus lagi dulu. Misal background ini kita bikin warna hitam. Nah, seperti ini. Jadi pada lapisan pertama ini ada background, kemudian di bagian kedua ini ada objek. Selanjutnya ini kita hapus dulu. Di bagian objek ini kita bikin sebuah lingkaran aja, teman-teman. Kayaknya backgroundnya kita ganti warna kuning. Kurang cocok menurut saya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian objek kita bikin sebuah lingkaran. Kita kasih warna hitam. Nah, jadi ketika kalian bikin satu file ini, kalian bisa masukin banyak layar di dalamnya ini. Jadi itu bakal mempermudah kalian buat bikin sebuah objek. Di sini kita bakal gabungkan ke bawah. Nah, background ini udah masuk ke dalam grup yang ini. Nah, kita bisa sembunyikan. Teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan kalian mau bikin animasi, ini kita bikin objeknya di atas. Kalau misalkan kalian mau bikin animasi, itu kan butuh banyak layar supaya di play. Nah, kalian tinggal duplikasi aja yang ini. Kemudian buat layar kedua, nah ini kan duplikasi, kita kasih nama 2. Jadi memang sedikit lebih ribet ketimbang kalian bikin di Filpa Clip. Itu kalian tinggal langsung bikin 2 layar sekaligus. Kalian bisa play animasinya. Tapi kalau di sini kalian harus bikin atau kelompokin objek dari animasinya itu. Nah, kalian harus ngedit satu persatu di dalam sebuah file atau sebuah dokumen. Nah, misal kalian mau gerakin objek yang hitam tadi ke kanan, nah kita tinggal keluarin, kita ambil bagian objeknya. Nah, di sini udah salah. Nah, kita ambil bagian objek. Nah, jadi objek ini bagian warna hitam. Kemudian kita bisa seleksi. Kita bisa pindahkan di sini. Kita ambil bagian yang ini aja, teman-teman. Nah, misal kita geser objek ini ke kiri. Oke, setelah selesai kita bakalan play. Nah, teman-teman bisa lihat objek ini tuh yang gerak. Jadi buat proses bikin animasi itu cukup sulit. Tapi menurut saya ketimbang kalian bikin di animasi Filpa Clip, itu bakalan lebih sulit lagi. Soalnya di aplikasi Filpa Clip tuh nggak ada fitur seperti ini yang bisa mempermudah kalian bikin sebuah objek. Kita gunakan ini dulu. Nah, jadi fitur seperti ini sebenarnya itu bisa mempermudah kalian saat bikin sebuah ilustrasi atau mungkin sebuah karakter di sebuah anime yang kalian bikin. Jadi buat teman-teman yang mau atau nanya ke saya lebih milih Ibis Pen X atau HiPen, saya lebih rekomendasiin sih, apalagi kalian HiPen, maksud saya lebih rekomendasiin HiPen. Soalnya apalagi buat kalian yang terbiasa buat gunain aplikasi Infinite Painter, Infinite Design, itu kalian bakalan lebih mudah buat menguasain aplikasi ini ketimbang
kalian gunain Ibis Paint X. Nah, tapi kalau misalkan kalian memang fokus bikin animasi, kalian bisa download aplikasi Rock Animator. Yaitu aplikasi paling bagus yang bisa kalian gunakan buat bikin animasi. Di situ juga dikasih fitur tambah suara. Jadi kalian bisa edit langsung atau bikin langsung suaranya di aplikasinya. Cuman di aplikasinya itu nggak ada fitur seperti ini. Jadi kalian bakalan kesulitan buat bikin karakter lebih rapi. Buat nanti kalian yang nanti kemungkinan saya bakalan bikin juga tutorial cara bikin animasi di Rock Animator. Sebelumnya jangan lupa subscribe, atau kalau kalian mau ada yang ditanyakan kalian bisa klik di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.